Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masyarakat Jawa Timur terutama. Hari ini tanggal biro 17 Maret. Kamis ya. Kamis 17 Maret 2022. Saya Mbak Cokro bersama tim Jam Keswat Jawa Timur. Saya mengawal ya, mendokumentasikan perjalanan mereka, apa yang sedang mereka kerjakan kita kupas hari ini. Mumpung berkumpul dan di sini ada Bung Udin. Nah, ya, hari ini ada di mana Bung Udin? Ada agenda apa hari ini dan di mana saja yang? Ya, sebelum ngobrol agenda pada hari ini, dari mulai tadi pagi ya sampai siang hari ini, saya ingin flashback sedikit di bulan Januari. Bulan Januari 2022. Jadi agenda pada hari ini itu ada kaitannya dengan perjuangan kita yang bulan Januari yang lalu. Oke. Sama-sama kita ketahui per Desember akhir Desember tahun 2021 warga miskin tidak mampu Jawa Timur mendapatkan kabar buruk lah. Kabar buruk dari Pemprov Jatim, yang mana Pemprov Jatim itu menonaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan warga miskin tidak mampu sebanyak 600. Sebentar Bung. Ya. Jadi ini juga edukasi ya. Karena masyarakat kita pun mungkin belum paham. Kok ada BPJS yang ditanggung pemerintah itu seperti apa sebenarnya? Nah, jadi secara umum ya. Secara umum kepesertaan BPJS Kesehatan itu ada dua. Ada dua. Okay. Ada PBI dan non PBI. Oh ya. Apa itu PBI? Penerima bantuan iuran. Ya. Sing bayari iurane pemerintah. Pemerintah. Lah pemerintah kan ono telu. Ada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan ada pemerintah kabupaten kota. Tiga jenis pemerintah ini boleh membiayai iuran BPJS Kesehatannya warga miskin tidak mampu. Nah ya saya omongkan tadi ada 622.986 orang. Nah, ini PBI Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur ya. Jadi iuran kepesertaan BPJS Kesehatan yang dibayari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk masyarakat miskin ya. Untuk masyarakat miskin itu diputus dan ini pegang datanya ini melalui surat Sekda Prof Jawa Timur nomor 440/25340/012.4/2021 perihal pengalian pembiayaan peserta PBPU dan BP kelas 3 yang didaftarkan provinsi tanggal 22 Desember 2021. Nah, artinya surat ini itu ada 622.986 yang pembiayaannya awalnya itu dibiayai oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, dialihkan ke kabupaten kota. Pengennya Jatim kayak gitu, ambil alien kan gitu. Kenapa? Alasannya anggarannya gaono. Oh, berarti alasannya adalah anggarannya. Jadi anggaran untuk iuran ini diambil dari cukai rokok. 37,5% kalau nggak salah dari cukai rokok. Itu. Kemudian kita pertengahan Januari ya kita respon, kita sangat reaktif waktu itu karena urusan wong lori nggak iso ditunda-tunda. Nah, ada contoh kasus apa saja yang ditangani yang berdampak langsung kepada masyarakat? Relawan iki Cak Anam, Mbak Sri ini Mbak Sri. Biar ini relawan yang terjun langsung ke masyarakat. Ayo Mbak Sri. Dewi iki mek iso ngongkon. Ayo Mbak Sri, cerita pengalaman pendampingan kasus. Loh, ayo situ iku yo. Iku yo. Ayo Mbak Sri. Ayo. Ini ada Mbak Sri, Jam Keswat mana? Dari Jam Keswat Sidoarjo. Oke. Sampeyan cekel. Tak takoki wis, sampeyan jawab sak kertine kok. Cerita pengalaman karena penonaktifan per Desember 1 Januari kan jenengan banyak tuh menerima pengaduan awalnya Desember operasi masih aktif. Kan baru nonaktifnya per 1 Januari. Wayai kontrol nonaktif. Contoh-contoh kasus. Contoh kasus yang diadvokasi teman-teman Jamu seperti ini. Sharing pengalaman aja yang kemarin yang terjadi di Sidoarjo, di mana penonaktifan
BPJS, PBID provinsi ya kemarin ya di Januari, di mana yang data yang diaktifkan itu kita enggak tahu, tapi tiba-tiba dipakai berobat sudah nonaktif. Sedangkan kebanyakan mereka yang dinonaktifkan itu mereka sedang menjalani rawat jalan maupun rawat inap. Bahkan di dalamnya juga ada yang kondisinya sangat parah. Jadi memang terpaksa berhenti berobat juga ada. Langsung disebutnya Mbak. Sakitnya opo, anunya opo. Yang di Sidoarjo kemarin itu ada dari Gedangan. Itu kemarin stroke yang berakibat ke sarafnya ya, yang harus operasi akhirnya. Operasi otak di Sutomo itu sudah operasi. Akhirnya dikontrol pertama ditolak karena BPJS-nya nonaktif. Jadi waktu operasi masih aktif. Masih aktif. Di tahun 2021. Wayai kontrol nonaktif. Iya. Akhirnya kemarin dibantu teman-teman JW untuk bisa diaktifkan ya. Ternyata tetap tidak bisa kemarin. Tetap tidak bisa. Akhirnya karena keterpaksaan yaitu tadi ketika ada pernyataan dari BPJS Kesehatan dari sekian ribu beralih segmen itu memang benar-benar real terpaksa beralih karena nggak ada solusi lain karena kemarin janjinya yang mereka ketahui yang keluarga pasien ketahui ketika beralih segmen mandiri dari PBID provinsi beralih ke segmen mandiri bisa langsung aktif itu yang mereka terima dan akhirnya setelah dialihkan mandiri nggak bisa langsung aktif. Ternyata reaktivasinya 14 hari. Iya. Terus ada efek nggak? Ya nggak berobat. Akhirnya kemarin dari tetangga Mas urunan buat bisa kontrol di RS Bunda. Di RS Bunda itu kontrol di sana pakai umum. dari hasil donasi tadi ya? Iya, dibantu tetangga sama saudaranya. Karena kita bantu reaktivasi, yaitu tadi reaktivasi itu perlu waktu, perlu tenaga. Itu apa? Profesinya apa? Pekerjaannya apa yang? Beliau ini satu kakak ada 4 orang, suami istri dan 2 anaknya. Ya. Anaknya yang satu ini masih kecil, sekitar umur 5 tahun kalau nggak salah. Yang satu ini sekolah SMA. Suaminya itu serabutan dan istrinya ini yang operasi otak, jadi nggak bisa ditinggal kemana-mana. Itu jadi kasusnya kan harus ya oke ya. Aduh. Tapi kemarin kita tetap mengupayakan ya Mas, akhirnya dibantu teman-teman kemarin sempat demo ya. Dan di speak up lagi terkait dengan pengaktifannya karena memang benar-benar orang nggak mampu. Dan kemarin pas di JW Sidoarjo juga di speak up katanya kalau opname langsung aktif. Ternyata pas kemarin kan loh ini kan pasien ini nggak harus opname, kalau seandainya kita opname kan langsung aktif, gimana kita ngaturnya ke pihak rumah sakit, apa bisa membuatkan opname tanpa ada indikasi harus opname? Iya. Dan akhirnya akhirnya keluarga karena nggak ada keluhan wis dibiarkan sama pihak keluarga. Selang beberapa hari masuk rumah sakit ngedrop di mitra keluarga. Dan di mitra keluarga, terus kita hubungi sama teman-teman, kita hubungkan untuk bisa diaktifkan kartanya, karena kalau opname bisa aktif. Ternyata tidak bisa. Dan akhirnya dibantu tetangga lagi sama keluarga, bayar pakai umum. Sampai si suami pasrah bilang gini, wis tidak apa-apa Mbak, tolong bantu untuk BPJS-nya bisa aktif saja. Kalau ini pakai umum tidak apa-apa. Sekarang sudah aktif belum? Sudah masuk di BP, tapi prosesnya berapa bulan kita untuk mengaktifkannya dan berapa nominal yang dikeluarkan untuk melalui waktu itu sampai ke aktifnya BPJS itu tadi. Baik, terima kasih. Aku nangis aku. Baik, teman-teman, jadi itu hanya satu cerita saja. Dan saya tahu ada banyak kasus yang ditangani teman-teman JW. Berdasarkan kejadian-kejadian seperti itu yang menyayat hati itu akhirnya ya pertengahan Januari kita demo DPRD ya? Jawa Timur, kita suarakan persoalan ini. Ini ada 622.000 sekian yang tiba-tiba dinonaktifkan.
Selain cerita dari Mbak Sri yang menyedihkan tadi, jahatnya pemerintah itu ya, nggak hanya provinsi, pusat pun juga sama. Kita taunya nonaktif itu sakit dan tidak berobat. Artinya tidak ada notifikasi yang masuk ke kita. Tidak ada pemberitaan yang masuk ke kita. Kita taunya itu wis loro yo nek loro masuk angin ini mungkin si iso gak apa-apa lah. Tapi wis kadung urgent sing gawat darurat. Yo bisa-bisa sampai meninggal dunia gitu loh. Karena kita taunya dari rumah sakit. Oh mohon maaf kartu BPJS nonaktif. Nah, pemerintah maupun BPJS nggak ngasih notifikasi ke kita. Giliran tunggakan iuran, ya cepet WA, email, Anda nggak sekian. Aduh, kayak kalau jauh-jauh hari kita diberitahu, oh ternyata BPJS nonaktif, kita bisa berupaya gitu loh. Entah kita pengajuan ulang ke desa atau mungkin daftar mandiri. Karena daftar mandiri pun nek wis kasep, ya kayak katanya Mbak Sri harus menunggu 14 hari. Lah wong loro kan gak iso dinteni. Ya Allah. Itu. Oke, jadi saya balik cerita ke proses advokasi tadi. Pertengahan Januari kita demo, akhirnya ada solusi jangka pendek. Jadi per tanggal 20 Januari sampai 31 Januari ex-PBI Pemprov Jatim sebanyak 622.000 itu tadi, ketika butuh layanan kesehatan suruh aktivasi sebagai peserta mandiri, tapi Pemprov sing bayar. Di Dinkes bahwa ini sedang disisir. Posisinya untuk tadi misal 120 sudah masuk proses, sudah masuk yang kabupaten. Nah, sebagian akan dimasukkan untuk yang DTKS masuk. Nah, yang belum masuk dan yang kurang ini kemudian nanti dihitung akan menjadi bebannya provinsi. Nah, tinggal nanti saya tadi sampaikan kan, kawan-kawan juga mendengar teknisnya nanti seperti apa lah, besok akan kita diskusikan di Komisi E dengan Dinas teknisnya seperti apa ketika khusus ya yang jangka pendeknya ya yang sedang berobat dan sakit. Nah nanti kawan-kawan bisa koordinasi dengan saya hasilnya besok seperti apa, apakah mau bikin call center ataukah bikin posko pengaduan atau apa, nanti kita akan rumuskan kira-kira seperti apa teknis khusus bagi masyarakat yang non aktif tapi membutuhkan layanan. Jadi alhamdulillah ini berkah lah gitu untuk kita semua perjuangan kawan-kawan juga bisa membuahkan hasil. Ini bisa disampaikan kepada peserta aksi maupun masyarakat yang didampingi. Jika butuh layanan kesehatan, suruh aktivasi sebagai peserta mandiri, tapi Pemprov sing bayar. Gitu ya. Gak apa-apa daftar mandiri untuk sementara, tapi Pemprov sing bayar iurannya. Kemudian masuk bulan Februari sampai Maret, Pemprov Jatim ini dan BPJS melakukan PKS lagi, perjanjian kerjasama. Artinya migrasi lagi, diaktifkan kembali. Gitu, per Februari sampai Maret. Seluruh ini? Ya, seluruh 622 orang, tapi kan selama Januari kan ada progres nih kabupaten kota, ada yang sebagian diambil alih pembiayaan oleh kabupaten kota, ada yang sebagian diusulkan menjadi pembiayanya provinsi. Jadi semula ada 622.986 orang yang dinonaktifkan per Desember 2021. Migrasi per Februari sampai Maret 2022 ini ada sebanyak 420.824. Oke, berarti jadi berkurang 200-an ribu. Jadi 420.824 ini untuk bulan Februari sampai Maret, sementara iurannya dibayar oleh Pemprov Jatim. Selagi masa transisi peralihan ke PBI Kabupaten Kota atau diusulkan dan diterima oleh pemerintah pusat sebagai PBIJK untuk iuran jaminan kesehatan. Audiensi pada siang hari ini tadi pagi di BPJS kita menanyakan progresnya sampai mana, gitu. Progresnya sampai mana? Alhamdulillah, dari 420.824. Jadi hari ini tanggal 17 ini tim Jamkes World mendatangi kantor wilayah ya, kantor wilayah Kanwil BPJS Kesehatan Jawa Timur yang ada di Jemur Sari. Dan itu gimana progres dari situ? Jadi sebelum itu Bu Gubernur pada tanggal 23 Februari berkirim surat yang ditujukan ke Bupati Wali Kota seluruh Jawa Timur. Yang pada intinya Gubernur meminta pengalian ex-PBID-nya provinsi agar diambil alih oleh pemerintah kabupaten kota dengan mengisi surat pernyataan kesanggupan.
Surat pernyataan kesanggupan, oh yo, Bekasi PBI-mu, Bekasi PBI Pemprov Jatim tak ambil alih nih sebagai PBI kabupaten kota. Nah, sing tadinya waktu akhir Desember tadi kan ada informasi pengalian itu berarti nggak ada ini. Belum ada ini. Ya. Oh nek Terus ora dibunuh sama dhewe. Berarti meker dikandani wes iki open apa ngono. Desember. Jadi kasari ngomong yo. Aku gak ono duit ono 612 iki mbuh yo apa caramu. Ngono ya. Ngono tok. Dan di kabupaten kota nomornya ya. Kan gini, kalau ngomong penganggaran kan. Anggaran untuk tahun 2022 tentu sudah digedok pada akhir 2021. Ya. Rata-rata kabupaten kota itu bingung anggarannya. Ini anggaranku tak gedok. Apalagi penonaktifan ini dadak banget. 22 Desember surat dibikin baru diterdistribusi tanggal 20 Desember. Artinya efektif hanya ada waktu 7 hari. Kan kurang ajar. Iya. Ini cara ditodong, bupati lewat ditodong iki ono wong sakmene mbuh yo apa carane. Dan iku pun koyo wis provinsi kan ono duit. Ngono ta kan ono penekanan. Akhirnya iku mau berangkat dari kita demo akhirnya ada progres itu tadi sampai progres akhirnya muncul iki. Gubernur ngirim surat pernyataan. Kita aksi tanggal 20 ya. Pertengahan Januari. Pertengahan 20 Anda salah, terus ini Januari satu bulan kemudian baru muncul ini. Karena setelah aksi pun kita progres juga, kita audiensi ke Dinsos. Artinya masuk bulan Februari kita audiensi ke Dinsos, kita intens komunikasi dengan Kepwil. Jadinya gini, sebelum migrasi yang saya katakan tadi Februari sampai Maret kan diambil alih nih sementara pembiayaan oleh Pemprov Jatim. Itu nggak semudah itu. Harus ada pembahasan nota kesepahaman antara Pemprov Jatim dengan BPJS Kesehatan Jatim, ada perjanjian kerjasama antara draft perjanjian kerjasama. Itu kalau nggak salah prosesnya hampir 1 minggu 2 mingguan. Maksudnya seperti ini, saya dapat informasi dari teman-teman BPJS Kesehatan Jatim maupun dengan Dinkes, Mas, draft perjanjian kerjasama sudah kita buat, mandek nang biro hukum. Ada. Gitu loh, urusannya orang ditandatangani gitu loh. Artinya saya katakan Februari sampai Maret tadi itu nggak serta-merta per 1 Februari aktif, enggak. Ini sih ngenteni draft PKS sampai nota kesepahaman yang harus ditandatangani oleh kedua belah pihak antara BPJS dan Pemprov Jatim. Aduh, ya gitu loh, sampai akhirnya kita dorong terus sampai akhirnya sudah ditandatangani, terus gubernur membuat surat ini yang ditujukan ke kabupaten kota. Februari kok aksi mana Kak dia? Februari ada ya ulang tahun SPMI. Oh iya ulang tahun ya dorong ini ya. Kita dorong ini. Dorong ini lagi gitu tanggal 6. Tanggal 16. Tanggal 7. Sorry tanggal 7. Tanggal 7 Februari itu belum ada penandatangan PKS. Belum ada ya. Itu kan waktu itu kita sempat marah tuh di DPRD itu loh. Artinya kita minta DPRD sedang didorong biro hukum dan cepet-cepet tanggal PKS ini urusan nih hajat gitu. Oke, berlanjut. Setelah PKS, setelah ada perjanjian kerjasama kembali, kemudian ada 420.824 orang warga Jawa. 420.824 orang warga Jawa Timur yang sementara pembiayaannya diambil oleh Pemprov Jatim sampai terakhir bulan Maret. Kemudian gubernur membuat surat edaran intinya meminta bupati wali kota untuk mengambil. Dari sini ada 29 kabupaten kota yang telah menyatakan sanggup. Itu per tanggal berapa? Ya macam-macam per tanggalnya. Intinya progres sampai hari ini. Sampai hari ini ya? Progres sampai hari ini ya? Ini itu ada 30. 30 ya? Ada 30 kabupaten kota yang menyatakan kesanggupannya. Jadi ada 30 kabupaten kota di Jawa Timur yang menyatakan kesanggupan untuk saat migrasi dari PBI provinsi ke kabupaten kota. Padahal di Jawa Timur ada berapa kabupaten kota? Ada 38. 38 baru 30. Ada 8 yang belum menyatakan. Ada 8 yang belum menyatakan. Dari sekian banyak kabupaten kota tersebut yang sudah, artinya gini, pasca Maret kan 420 orang ini kan gak jelas. Siapa bakal nanggung. Pemprov baru nanggung sampai Maret. Tapi dari 420 orang ini ada beberapa kabupaten kota yang siap atau yang sanggup untuk nanggung. Dengan total kuota sebesar 204.933. Artinya masih sisa
Ya, 215.891 orang. Ya. Yang belum jelas pasca Maret sopo sih nanggung pembiayaan nih gitu. Terus Kemudian dipotong lagi ada 112.005. 112.005 yang diusulkan oleh kabupaten kota ke pemerintah pusat. Ini baru usulan. Oh, baru usulan. Belum tentu disetujui. Gitu loh. Kalau ngomong amannya ya kita pakai angka 215. Seluruhnya iya di luar usulan ini kan usulan ini belum tentu disetujui oleh pemerintah pusat. Mungkin disetujui tapi sebagian enggak semuanya. Jadi kalau ngomong aman berarti ada 215.891 orang yang belum jelas. Siapa yang menanggung gitu loh. Jadi pada siang hari ini kita bahas, kita diskusi dengan BPJS Kesehatan, dengan Dinkes Jatim, kita berdiskusi gimana cari solusi untuk 215.000 orang ini. Kalau ngomong hitung-hitungan anggaran, nggak begitu besar. Berapa perkiraan? Untuk 215.000 orang 891 itu butuh 73,5 M. 73,5 M. Dibanding dengan anggaran urusan kesehatan Pemprov Jatim itu ada 14,9 T. Gitu loh, ambil 0,9 clear. Beres ini. Ambil 0, jukun komanya ya, gak usah 14. Jukun komanya 0,9 selesai semua. Itu artinya bukan hal yang sulit karena anggaran ada, tinggal political will aja. Tinggal kemauan politik seorang gubernur mau nggak menganggarkan untuk urusan kesehatan wong miskin ini. Gitu loh. Cuma tadi saya diskusi dengan tim Jatim, secara umum sih kami memahami kapasitas. Beliau nggak bisa ngomong bisa menganggarkan. Memang kalau ngomong tupoksi atau leading sektornya Dinkes, tapi kalau ngomong soal anggaran ini banyak sektor yang harus didiskusi. Jadi kalau saya ngomong siapa yang harus bertanggung jawab ya gubernur, pimpinan tertinggi Pemprov Jatim. Gitu loh. Jadi kita dorong gubernur, Bu, 7,3,5 M ini bukan uang yang besar dibanding anggaran kesehatannya Pemprov Jatim. Terus Jatim tahun 2022 ini tuh pemerintah yang berhasil kenaikan APBD tertinggi se Indonesia. Nah, gitu loh. Masuk gak dirasa loh. Lah. Lebih besar daripada anggaran yang kemarin. Itu. Oh, berarti hasilnya ini. Berarti hasil hari ini adalah, tapi ya apapun itu meskipun hari ini berhasil untuk memberikan masukan ya. Gini, kalau ngomong berhasil, soal keberhasilan masih belum, karena ini masih proses. Tadi kan disampaikan juga oleh Dinkes sama BPJS, artinya kabupaten kota yang komitmen akan ambil alih ini terus bertambah. Fluktuatif setiap harinya, insya Allah terus bertambah. Terus tadi kan setelah kita ketemuan, setelah kita audiensi, ya alhamdulillah juga Dinkes akan menginisiasi rapat seluruh stakeholder. Paham lah birokrasi ini kadu ubra-ubra yuk gak gerak. Salah satu tujuan kita itu maksud saya gini, gubernur ngetono surat himbauan bupati wali kota untuk ambil alih, ojo dilepas kawalan gitu. Pada siang hari ini kita melakukan fungsi itu. Jadi setelah hari ini kita ketemu dengan BPJS, dengan Dinkes Jatim, insya Allah dalam waktu dekat Dinkes ini akan memfasilitasi rapat seluruh stakeholder, termasuk dengan seluruh kabupaten kota di Jawa Timur. Terus tadi disampaikan tadi di rapat ada permasalahan, ada satu yang jadi masalah adalah ketidaksesuaian NIK itu itu juga. Jadi gini. 420.824 ini kan dari 672.000. Jadi ada beberapa ribu yang gagal migrasi bahasanya. Gagal migrasi karena kendala gagal migrasi itu artinya gagal entry. Ada 622.000, sebagian diambil alih kabupaten kota, sebagian kan nggak jelas. Terus Pemprov Jatim ambil alih lagi sampai bulan Maret. BPJS ini gagal mengentry data karena pertama meninggal dunia. Sebanyak 8.794 orang. Meninggal dunia berarti Terus pindah domisili. Pindah domisili ini artinya keluar dari Jawa Timur. Oke. Ada 34.724 orang. Terus NIK ganda. Ada 2.455 orang. Beralih segmen. Lah ini beralih segmen tadi disampaikan oleh Mbak Sri. Awalnya PBI, dia beralih menjadi peserta mandiri sembayar dewe. Ini ada
ada tiga jenis. Pertama karena memang dia mampu. Akhirnya aku tambah dewe lah daripada ribet. Yang kedua karena mungkin dia sudah bekerja sebagai pekerja formal, beralih segmen sebagai PPU, pekerja penerima upah, perusahaan Simbayari, atau yang ketiga ini contoh kasus Mbak Sri tadi, terpaksa beralih karena butuh layanan kesehatan. Ini yang perlu kita advokasi atau yang perlu kita diskusikan. Dia beralih segmen menjadi peserta mandiri karena terpaksa. Gitu loh. Dan ini bahaya. Kenapa saya katakan bahaya? Kepesertaan BPJS itu seumur hidup. Gitu loh. Tagihan nggak iso ditangguhkan gitu loh. Seumur hidup tagihan mandek nek kowe mati. Lah ini kan akan menjadi jebakan Batman istilahnya kan, bendol buri. Waras lo malah loro mana. Jadi loro karena loro terpaksa daftar mandiri, waras gak bayar. Gak bayar. Loro mikir iku. Rong tahun enggak ya. Tahun ternyata loro. Ada berobat, bayarnya sih tunggakan rong tahun. Ini yang katakan jebakan Batman. Jadi harus benar-benar didiskusikan. Baru yang terakhir ini tidak sesuai data Dukcapil, ini paling besar ada 47.403. Tidak sesuai data Dukcapil atau yang pernah saya alami itu NIK-nya gak update nang Dukcapil. Ini persoalan teknis. Jadi pada siang hari ini tadi juga kita kasih masukan. Kalau rapat Dukcapil libatkan gitu loh. Supaya bisa langsung eksekusi. Kasus data tidak sesuai dengan Dukcapil ada 47.000 ini. Gitu loh. Memang sih Dukcapil sudah ngasih fasilitas atau ngasih instrumen kalau ada NIK kayak gini loh. NIK buat daftar SIM card kartu nggak bisa kalau nggak update, harus diupdate dulu di Dukcapil. Atau mau buat daftar BPJS nggak bisa karena NIK belum update dengan Dukcapil pusat. Bisa kita datang langsung ke Dukcapil kabupaten kota, tapi yo pengalamanku ribet dan panjang. Bisa juga kita pakai WA. Jadi Dukcapil ada nomor WA, persoalannya apa, nama NIK kirim belum update. Gampang kalau segera direspon. Jadi hari itu juga bisa langsung clear. Tapi biasanya dan kebanyakan gak direspon-respon. WA atau gak dijawab. Jadi pada siang hari ini saya kasih masukan ke Dinkes Jatim. Pak, besok kalau rapat selain mengundang stakeholder, Dukcapil juga libatkan agar bisa langsung eksekusi NIK tidak sesuai ini. Gitu loh. Jadi kita masyarakat nggak ribet nang dinas kependudukan, nggak ribet WA sing nggak tahu dibales, TBHP itu. Jadi itu ya. Ini masih progres, masih progres. Namun tadi seperti yang disampaikan Pak Sopo mau Hertanto itu tadi bahwasanya progres migrasi ini terus bergulir ya. Artinya yang tadinya dibayar oleh Pemprov itu mulai dibayari oleh data migrasi itu sudah diproses di daerah, sehingga kekhawatiran kita sedikit terobati. Namun ada ganjalan, jadi sekitar 215.000 masyarakat miskin itu yang belum masih jelas siapa yang akan ambil alih pembiayaan setelah Maret. Nah, itu karenanya hari ini Jamkeswot Jawa Timur mengusulkan agar segera dilakukan pembahasan dengan tambahan jika ada rapat menghadirkan juga Dukcapil agar masalah NIK yang bermasalah tadi bisa selesai. Artinya ini tadi perjuangan Jamkeswot hari ini harusnya kita semua Jamkeswot itu sebenarnya nggak perlu bergerak sih sebenarnya untuk memastikan bahwa masyarakat miskin itu tetap mendapatkan hak sehatnya itu kewajiban dari pemerintah sebenarnya. Namun harus didorong oleh teman-teman Jamkeswot hari ini. Mungkin kita break dulu, nanti kita closing dari Bung Udin karena adzan. Baik, mungkin kita silakan untuk closing statementnya Bung Udin. Ya, pertama kami harap tidak ada satupun warga miskin Jawa Timur yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Artinya kalau sehat, terus gak mikir piye biayai. Gitu.
Yang kedua, BPJS Kesehatan ini kan program nasional. Sudah selayaknya pemerintah Provinsi Jawa Timur turut mendukung pelaksanaan program BPJS Kesehatan ini. Lebih-lebih di Inpres nomor 1 tahun 2022 ini memerintahkan atau Presiden menginstruksikan ke Gubernur untuk menganggarkan dari APBD untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan warga miskin tidak mampu di Jawa Timur. Gitu. Jadi tadi sempat saya utarakan ke Pak Hertanto terkait konsep kami. Sebenarnya konsep ini sudah pernah kita sondingkan ke Gubernur pada tahun 2019 pada saat May Day waktu yang lalu. Intinya kita ingin Pemprov Jatim ini mengambil bagian pembiayaan iuran BPJS Kesehatan warga miskin tidak mampu. Dianggarkan tersendiri khusus dari APBD. Tadi saya ngomong 622 orang ini bukan dari APBD, tapi dari pajak rokok gitu loh. Kami ingin Pemprov Jatim menganggarkan tersendiri dari APBD. Jadi konsep yang kita tawarkan Pemprov ini sebagai jaring ketiga. Pertama, jaring pertama pemerintah pusat. Ketika ternyata masih ada yang belum tercover oleh PBIJK APBN pusat, di-cover oleh PBID Kabupaten Kota. Ternyata setelah PBID Kabupaten Kota masih ada yang belum tercover BPJS, diambil oleh Pemprov Jatim. Gitu. Ya, sambutannya cukup baik dari Dinkes, cuman kan kalau ngomong pembiayaan ini soalnya anggaran, perlu keterlibatan seluruh stakeholder. Jadi saya harap Gubernur maupun DPRD Pemprov Jatim benar-benar punya punya rasa kemanusiaan, memikirkan pembiayaan kesehatan bagi warga miskin tidak mampu Jawa Timur melalui program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Oke, baik, demikian tadi closing statement dari Pengudin selaku Jamkesma Jawa Timur. Mudah-mudahan informasi yang kita bagi hari ini bisa bermanfaat pada teman-teman, dan bersama-sama mari kita kawal jaminan kesehatan ini. Mudah-mudahan tidak ada satupun masyarakat miskin di Jawa Timur yang tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan karena masalah keuangan, masalah kemiskinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.